Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ontologi dari program studi Magister Pendidikan Matematika. Pertama-tama perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Agung Dharma Himawan beserta 7 rekan saya yaitu Betty Ria Hidayat, Faila Sofa, Nika Dekdesilia Sagita, Nurhaliza, Siti Lestari, Siti Soliha, dan terakhir Reni Astari Hidayat. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mengkaji apa hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah yang seringkali secara populer banyak orang menyebutnya dengan kata ilmu pengetahuan. Apa hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari persepsi ilmu tentang apa dan bagaimana. Dalam ontologi, ada beberapa cakupan materi, di antaranya yang pertama ialah metafisika, yang kedua tentang asumsi, yang ketiga peluang, yang keempat asumsi dalam ilmu, dan yang terakhir batas-batas pembelajaran dalam ilmu. Yang pertama ialah metafisika. Tafsiran yang paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini ialah bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau supernatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam nyata. Animisme merupakan kepercayaan berdasarkan pemikiran supernaturalisme, di mana manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam benda-benda seperti batu, pohon, dan air terjun. Animisme ini merupakan kepercayaan yang paling tua umurnya dalam sejarah perkembangan kebudayaan manusia dan masih dipeluk oleh beberapa masyarakat di bumi. Oke, jadi selain pemikiran tentang supernatural, ada lagi kaum yang menentang, yaitu kaum naturalisme. Nah, kaum yang menentang ini membuat pernyataan bahwa gejala alam yang terjadi di dunia itu bukan berasal dari wujud-wujud yang bersifat gaib, namun kejadian alam itu adalah terjadi karena memang kuasa dari alam tersebut. Kaum mekanistik melihat gejala alam termasuk makhluk hidup hanya merupakan gejala fisika semata, sedangkan bagi kaum vitalistik, hidup adalah sesuatu yang unik yang berbeda secara substantif dengan proses tersebut di atas. Ketiga ahli filsafat ini berpendapat bahwa ada yang ditangkap oleh pikiran, termasuk penginderaan dari segenap pengalaman manusia adalah sifat mekanis. Yang pertama, bagi Descartes, maka yang bersifat nyata adalah pikiran, sebab dengan berpikirlah maka sesuatu itu lantas ada, atau saya berpikir maka saya ada. Descartes mulai menyusun filsafatnya secara deduktif berdasarkan pernyataan yang baginya merupakan kebenaran tidak diragukan lagi. Yang kedua, Locke sendiri menganggap bahwa pikiran manusia pada mulanya dapat diibaratkan sebuah lempeng lilin yang licin, atau tabula rasa, di mana pengalaman indera kemudian melekat pada lempeng tersebut. Berkeley terkenal dengan pernyataan to be is to be perceived adalah disebabkan persepsi. Siapa bilang filsafat, sastra, dan lagu tidak bisa berdampingan? B. Asumsi. Yang pertama, pengertian asumsi. Dalam buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri, ia mendeskripsikan asumsi dalam filsafat ilmu ini merupakan anggapan atau andaian dasar tentang realitas suatu objek yang menjadi pusat penelaahan atau fondasi bagi penyusunan pengetahuan ilmiah yang diperlukan dalam pengembangan ilmu. Tanpa asumsi, anggapan orang atau pihak tentang realitas bisa berbeda tergantung dari sudut pandang dan kacamata apa.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pada fungsi asumsi dan penggunaan asumsi. Pada fungsi asumsi, Suharsini menyebutkan dalam bukunya bahwa di dalam penelitian, asumsi atau anggapan dasar sangat perlu untuk dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Perlunya peneliti merumuskan asumsi atau anggapan dasar antara lain, pertama, agar ada dasar berpijak yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, berguna untuk menentukan dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya, penggunaan asumsi. Untuk menjawab permasalahan ini, yaitu penggunaan asumsi, perlu tinjauan dari awal bahwa gejala alam tunduk pada 3 karakteristik. Yang pertama, deterministik. Paham deterministik dikembangkan oleh William Hamilton tahun 1788 sampai 1856 dari doktrin Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak universal. Yang kedua, pilihan bebas dalam menentukan pilihannya, yaitu tidak terikat pada hukum alam yang tidak memberikan alternatif. Yang ketiga, probabilistik, di mana posisi probabilistik berada di antara keduanya, yaitu deterministik dan pilihan bebas. Di mana posisi tersebut menyatakan bahwa gejala umum yang universal itu memang ada, namun sifatnya berupa peluang atau probabilistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penentuan dan mengembangkan asumsi. Dalam menyusun asumsi, ini kita tidak boleh sembarangan, akan tetapi kita harus melihat konteks atau objek yang kita teliti. Untuk menentukan asumsi, harus berdasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti. Sebelum menentukan asumsi, peneliti harus lebih mengetahui terhadap sesuatu dengan cara yang pertama, dengan banyak membaca buku, surat kabar, atau terbitan lain. Yang kedua, dengan mendengarkan banyak cerita, ceramah, dan perbincangan orang lain. Dan yang ketiga, dengan banyak berkunjung ke tempat atau lokasi yang akan diteliti atau lokasi penelitian. Yang terakhir, dengan mengadakan pendugaan atau mengabstraksi berdasarkan perbendaharaan pengetahuannya. Selanjutnya, setelah kita menentukan asumsi, maka asumsi tersebut dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin ilmu. Yang kedua, asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian teoritis. Yang ketiga, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Jadi, asumsi harus berincikan positif bukan normatif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nurhaliza, peluang. Peluang secara sederhana diartikan sebagai probabilitas. Pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Dari sudut keilmuan, hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Tetapi, ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus didasarkan kepada kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Dengan demikian, maka kata akhir dari suatu keputusan terletak di tangan manusia pengambil keputusan itu dan bukan pada teori-teori keilmuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, pengertian peluang yang pertama yaitu kesempatan, yang kedua ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan
bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Lestari. Baik, selanjutnya D. Asumsi dalam ilmu. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada dua macam, yaitu yang pertama objek material atau objek material. Material objek ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek didikan suatu. Yang kedua, objek formal atau objektum formal. Formal objek adalah penentuan titik pandang terhadap objek material. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu, yaitu yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Selanjutnya, asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analisis dan mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguk dalam pengalaman manusia. Asumsi itu pun dapat dikembangkan jika pengalaman manusia dianalisis. Dalam buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri, di dalamnya dideskripsikan tentang beberapa asumsi yang terdapat dalam ilmu fisika. Ilmu fisika merupakan ilmu yang paling maju di antara ilmu lainnya. Dalam analisis secara mekanistik, terdapat 4 komponen analisis utama, yaitu zat, gerak, ruang, dan waktu. Newton berasumsi bahwa keempat komponen ini bersifat absolut. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang batas-batas pembelajaran dalam ilmu. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia yang juga disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Ilmu hanya berwenang menentukan mana yang benar dan mana yang salah suatu pernyataan. Tentang baik dan buruk, semua termasuk ilmu. Berpaling kepada sumber-sumber moral. Tentang indah dan jelek, semua termasuk ilmu. Berpaling kepada pengkajian estetik. Berikutnya yaitu cabang-cabang ilmu. Cabang-cabang ilmu berkembang dari 2 cabang utama, yakni filsafat alam, yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam atau the natural science, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang-cabang ilmu sosial atau the social science. Kemudian ilmu-ilmu alam itu membagi diri ke dalam 2 kelompok lagi, yakni ilmu alam, the physical science, dan ilmu hayat, the biological science. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta, sedangkan alam kemudian berkembang lagi menjadi fisika yang mempelajari massa dan energi, kemudian kimia yang mempelajari substansi zat, kemudian astronomi yang mempelajari benda-benda langit, dan ilmu bumi, the earth science, yang dari tiap cabang-cabang ini akan membentuk lagi ranting-ranting baru. Di samping ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, pengetahuan mencakup juga humaniora dan matematika. Humaniora terdiri dari seni, filsafat, agama, bahasa, dan sejarah. Sedangkan matematika merupakan sarana berpikir yang penting sekali dalam kegiatan berbagai disiplin keilmuan. Studi matematika ini mencakup antara lain ada aritmatika, geometri, teori bilangan, aljabar, trigonometri, geometri analitik, kemudian ada persamaan diferensial, kalkulus, topologi, ada geometri non-Euclid, kemudian teori fungsi, kemudian ada probabilitas dan statistika, serta logika dan logika matematis. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok ontologi. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan,
kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.